Metode ensemble sederhana. Sebelum bahas metode itu ya, review sedikit. Ini ada, saya beri nama data mining toolkit ya. Ini reponya nanti bisa dicek di GitHub. Ini sebuah mini tools untuk eksplorasi data serta menganalisisnya. Kemarin sempat diminta dengan algoritma Kamin, a priori, dan linear. Toolkit ini pakai CLI ya, nanti bisa di clone, di collab. Fitur utamanya itu bisa mengambil data sheet langsung dari Google Drive, ID-nya nanti ada petunjuknya, atau dari URL langsung link, atau dari Kaggle. Nah ini dari Kaggle nih yang enak ini. Oleh dari beberapa kemarin diminta untuk eksplorasi data itu kan, nyari Kaggle kan harus buka website dulu, searching dulu, dipilah-pilah dulu datanya, ini dibuka dulu. Nah, dengan toolkit ini kita cukup ngetik dataset yang mau dicari itu apa, nanti akan ditampilkan tuh mau berapa hasilnya, tuh mau berapa baris, berapa dataset. Nanti bisa di review tuh, di preview, bukan di preview. Oh datasetnya seperti ini, 5 baris pertama, mau dipakai atau enggak. Kalau enggak dipakai ya cari yang lain. Nah itu enaknya itu, bisa searching di Kaggle. Sebentar, oh ini masih di OBS ya. Ini belum, readme-nya belum diupdate ya, oleh tugasnya baru tadi malam. Ini kita copy aja nih. Copy, nanti kita bikin collab baru ya. Ini tampil nggak lah? Oh nggak tampil ya. Oke, kita di sini aja berarti. Di sini berarti ini sudah di copy ya. Nanti jangan lupa Python main ini ya. Di copy. Ini collab lah. Ini apa ini? Oh ini regresi linear, kemarin masih pakai ini collab, belum pakai mini tools tadi. Kita bikin aja new notebook ya, notebook atau notebook ya. Oh kayaknya hilang lagi nih nah. Oh enggak, oke, kirain berpindah tab ini hilang jadinya. Oke. Dicek dulu, ini kan nggak ada filenya ya. Paste aja di sini. Kemudian kita run. Awalnya ini ini sudah muncul datanya ya. Ini yang reponya, ini sudah ada datanya. Kemarin saya coba-coba data ini ya, datasetnya ya. Ini lokalnya, ini di repo sudah ada ini. Jadi sangat gampang ya penggunanya, seperti itu. Awalnya ini kemarin tak buat itu untuk Vcode. Jadi karena memang untuk Vcode, tapi karena diminta pakai collab, oke, dikondisikan pakai Vcode. Karena sistemnya modular ya, modular. Kenapa kok pakai Vcode? Kenapa enggak pakai collab aja? Collab itu temporary ya, file-file ketika kita buat sistem modul seperti ini. Nah, ini kan modular ya, ada modul GitDrive.py, url.py dan lain-lain, termasuk di nyutilnya nih. Nah ini kan ada banyak untuk generated chat, untuk a priori, ensemble, untuk
file handle-nya dan lain-lain untuk menunya. Kelemahan Google Colab itu dia nggak nyimpan. Jadi kalau kita bikin susah-susah bikin modul di sini, terus sudah running, ketika di restart netbooknya ini atau kita close, ini filenya hilang semua. Beda dengan yang code di sini ya. Kalau yang di sini, yang di shell ini dia nggak terhapus. Tapi kalau untuk moduler dia nggak bisa. Ya memang Colab itu lebih untuk pembelajarannya. Dan susahnya Colab itu kalau untuk integrate dengan Google Drive itu biasanya harus koneksi dulu, walaupun hanya sekali, tapi ada beberapa kali itu setiap running harus koneksi lagi. Ini itu kan agak kurang praktis ya. Username ini bisa untuk data saya yang sifatnya privat ya. Ini silakan bagi pengguna Kaggle itu daftar dulu, nanti ada masukkan username kayaknya di sini. Tapi kalau seandainya untuk publik itu ternyata nggak perlu. Kemarin saya coba itu ternyata bisa, jadi nggak usah disetting apa-apa, ini bisa seperti ini. Di sini ya, di util ya, kita coba buka di ensemble analyzer nih. Mana nih? Kok nggak? Oh di sini. Sebentar. Ini kodenya yang di ensemble analyzer. Seperti biasanya import ini. Oke, kita sampai nih di sini. Ensemble ini pada dasarnya itu penggabungan beberapa model biar hasilnya itu lebih akurat. Biasnya berkurang dan hasilnya lebih akurat dan presisi. Intinya bersatu kita teguh lah ya, artinya bekerja sama-sama, gotong royong itu lebih baik. Untuk di sini pakai 3 algoritma aja, yaitu random forest, kemudian ini ada boost ini, dan gradient boost. Prakteknya sebentar aja, jadi lebih banyak ke kodenya. Prakteknya ini paling kalau kita jalankan main PY itu udah paling nggak sampai nggak nyampe 1 menit. Yang lama searchingnya datasetnya. Kalau sudah ketemu datasetnya, kemudian nanti di analis itu sebentar aja. Kecuali kalau untuk metode yang lainnya. Tapi kemarin saya coba yang ensemble ini cukup cepat. Oke, di sini ada keterangannya yang baca pat ini. Jadi ketika akses menu di sini, menu ini, bentar saya cek dulu. Ini record nggak nih? Oh ya, record. Oke. Bentar. Oh ya, pas saja. Menu PY ini kita buka lah. Nah ini ya. Jadi nanti outputnya kurang lebih seperti ini, cuman printnya nggak ada inputnya di sini. Kalau nomor 1 ini ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah ini nomor 3 ini tahapnya 3 dulu, cari datasetnya, kemudian di download. Enggak, dia langsung dataset, lupa saya. Ini dataset ini sekaligus dia men-preview mau di download atau enggak. Kalau sudah, nanti akan kembali ke menu utama di sini otomatis.
Kita lihat di sini nih, kita ketik angka 5 nanti akan muncul itu seluruh datasheet sudah di-download. Kalau sudah, oh maaf, ini buat ngecek aja nomor 7 sama nomor 6 sampai 8. Nah, lupa lagi nih. Udah lama nih, sudah 1 tahun nih buatnya dari kemarin. Sampel ini baru kemarin. Kalau yang sebelumnya, tool sebelumnya ini sudah setahun kan, tahun 2005, sekarang 2006 sudah setahun. Jadi lama, lupa sudah. Nomor 8, nanti ketik nomor 8. Nanti akan muncul itu daftar datasheet sudah download. Nanti tinggal ketik mau nomor berapa yang dianalis. Ada banyak di sini ya. Kalau termasuk nanti file manajernya itu, untuk file handler itu untuk menangani jenis-jenis filenya. Oke, kita kesini aja. Ini kalau nggak ada ya, kalau nggak ada ini kondisinya ini. Kalau ada, nah ini enaknya tool ini, dia tuh deteksi karena datasheet itu paling banyak kan CSV, kemudian file Excel ya, Excel, SX dan JSON. Kalau format selain itu filenya belum mendukung. Oke, ini untuk pengaturan filenya mendukung atau tidak. Kemudian setelah data frame-nya ini ya, daftarnya dibaca. Jadi kalau CSV dia ada membaca CSV, kalau Excel kalau JSON. Masalahnya kalau CSV data Excel dia error juga. Excel dibaca dengan CSV juga sama, nggak bisa juga. Jadi harus sesuai dengan ekstensinya. Target, target ini di tool ini juga ini ya, fleksibel. Target ini sudah kemarin saya buat kolomnya itu. Nah ini kolom yang rata-rata banyak dipakai itu seperti ini. Kalau seandainya terdeteksi otomatis ya nanti akan dipilih langsung nih, ada salah satunya ada nih, salah satunya ada, dia akan dipilih langsung. Bagaimana kalau nggak ada ya masukin target sendiri di sini, masukkan nama kolom target. Nah, kalau salah masukkan target, contoh nih outcome nulisnya income, ya ini nanti kolom target tidak valid. Oke. Kolom target terdeteksi. Ini fitur numerik aja, jadi hanya data yang numerik aja yang diambil. Ini processing data di sini ya, kode di sini. Processing data, kemudian setelah processing data ini pakai simple ini ya, pakai kolom transformer ya. Ini kelas sudah ada juga, tinggal pakai juga. Nah itu enaknya Python tuh seperti itu. Namanya Colab tuh juga seperti library seperti ini tuh sudah tinggal pakai aja. Dataset lalu dibagi menjadi data latih dan data uji. Perbandingannya 50:20. Pakai ini ya, pakai stratified split. Nah ini proses utama ya, proses utamanya di sini ya. Ini random state-nya diambil dari sini. Nah ini juga sama. Setelah itu
datanya ini diolah dengan ini ya, voting class ini ya. Oh ya, ini model ini pakai pipeline. Jadi satu aja. Setelah datanya ada di ini ya, ini sampai di pengujiannya. Dan ini hasilnya. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Kalau mau nambahkan di sini nanti. Kalau seandainya mau ditambahkan model yang lain. Ini kan random forest. Kalau kemarin dari dosennya kan ada 5 metode, 5 algoritma, ini 3 aja. Oke, kita praktekkan langsung. Ini sudah diimpor ya, sudah diimpor semuanya. Kita bikin kode baru Python main. Oke. Oh, apakah salah kah Python tuh? Python gini kah? Salah typo. Main Py yang di sini ada khusus ya. Ini kita pilih yang 5 dulu aja, kita cek dulu datasetnya seperti apa. Nah, ini dataset kemarin waktu pembelajaran materi sebelum-sebelumnya ada iris, ada banyak lah ini. Untuk metode linear regresinya belum ada. A priori kalau nggak salah kemarin ini. Daftar aset sudah, kita nomor 8. Bentar, kita cari dataset dulu nomor 3. Mana nih? 3. Kita cari yang hot aja. Kemarin Pak dosen diabetes, ini jantung aja. Kita masukkan limit pencarian, hasil pencariannya defaultnya 5. Jadi kalau langsung di enter hasilnya nanti 5 dataset. Ini saya coba 20. Cari dataset yang umum aja, yang uji terutama. Nah, uji kayak gini bagus. Biasanya datasetnya itu tinggal pakai, enggak ada nol, sudah numerik semua, itu enak. Kita masukkan nomornya. Nah, ini filenya yang di preview itu yang mana, 1 atau 2? Kita yang pilih yang CSV ya. Ini kebetulan CSV. Kalau XLS ya nanti XL atau JSON. Nah, ini cuplikan 5 baris pertama. Kemarin memang saya coba untuk 5 baris pertama. Ada 297 baris ya. Enggak banyak ya. Kalau yang kemarin yang diabetes yang diambil Pak dosen itu ada 700-an saja gitu. Nah, ini kan sudah hampir numerik semua nih. Jadi enak. Kalau ada labelnya nanti agak susah. Harus milih kolom lagi. Oke, kita iya aja. Apakah Anda ingin menyimak dataset ini? Kita iya aja. Kita cek lagi ya, kembali otomatis ini data disalin ke data lokal. Di sini harusnya nambah tadi ya, data source nih. Data lokal di sini. Nah, lokal. Nih head jantung nih. Oke, mana tadi? Nomor 7 ya. 8. 8 kita masukkan yang ke 5 ini, 05 ini. Nah kan nggak nyampe paling berapa detik aja untuk menganalisa ini. Nah, intinya ini akurasinya 0,8 ya, analisisnya cukup bagus lah kalau 0,8 ini. Jadi itu ensemble yang kita dapat, akurasinya 0,8 ini. Kalau mau clone silakan di clone pakai VS Code bisa atau pakai Google Colab. Cuman yaitu kalau Google Colab nanti kalau kita tutup, contoh kita modifikasi atau nambah di sini satu util gitu, nanti ketika di restart ya ini semuanya hilang termasuk yang modifikasi kita.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, ini ya untuk kitabnya. Ini kadang eh, saya pakai lebih praktis. Kadang saya update kalau ada tugas saja. Kalau nggak ada tugas ya nggak sempat. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana OBS tadi? Oh ini.